dan salam sejahtera. Yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji uji kinerja, perkenalkan nama saya Apolonia Diana SPD, NIM 25869050230. Saya adalah mahasiswa Pendidikan Agama Katolik batch 3 tahun 2025 dari LPTK Santo Yakobus Maroke. Pada hari ini, Kamis tanggal 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di Sekolah Dasar Katolik Kaca kelas 5 fase C dengan materi Raja Salomo yang bijaksana. Sekian dan terima kasih. Teman-teman, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Izinkan saya membawakan doa ini secara Katolik. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rasa. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tepuk tangan untuk Thailand. Sekarang kita menyanyikan lagu wajib nasional. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Terima kasih, Bu. Sekarang kita dengarkan absen. Salko, Ada Bu. Priandoles, Ada Bu. Anul, Ada Bu. Di Purnama. Ada Bu. Baik, terima kasih. Sudah siap mengikuti pelajaran? Sudah siap? Baik. Sebelum kita masuk ke materi kita pada hari ini, saya membuat kesepakatan kelas bersama teman-teman di kelas ini. Yang pertama, duduk rapi dan tenang saat mengikuti pelajaran. Yang kedua, menghormati guru dan teman saat berbicara. Menjaga kebersihan kelas. Dan yang terakhir, mengangkat tangan saat menyampaikan sesuatu. Kesepakatan kelas ini berlaku pada saat kita mengikuti pelajaran. Mengerti? Baik, kita berdiri dulu. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Terima kasih, Bu. Baik, hari ini kita belajar materi tentang Raja Salomo yang bijaksana. Ya, Raja Salomo yang bijaksana. Adapun tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, agar kita bisa menceritakan kisah kebijaksanaan Raja Salomo. Yang kedua, agar kita bisa memahami kebijaksanaan dalam kehidupan kita setiap hari. Lalu yang ketiga, agar kita
yang bijaksana dalam kitab Raja-Raja. Kita diminta untuk melihat dan mendengarkan serta memahami isi kitab tersebut. Raja Salomo dan dua ibu. Sumber dari Alkitab Perjanjian Lama. Kitab 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 16 sampai 28. Salomo adalah anak Raja Daud. Salomo meminta kepada Tuhan, yaitu hikmat membedakan baik dan jahat. Pada suatu hari, datanglah dua orang ibu ke istana Raja Salomo. Firman Tuhan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Baik, sudah dengar? Sudah, Bu. Sudah paham? Sudah, Bu. Paham isi bacaan? Sudah, Bu. Baik. Pertanyaannya untuk kita. Apa yang kita lakukan ketika kita menjadi Salomo? Apa yang kita lakukan ketika kita menjadi Salomo? Coba, Febri. Menggunakan akal dan hati untuk membuat keputusan. Iya. Tepuk tangan untuk Febri. Buat keputusan dengan akal. Yang lain? Apa? Mencari hikmat dari Tuhan. Mencari hikmat dari Tuhan. Menjadi ketua ke-12. Karena disebut raja ini menjadi pemimpin. Salah satu contohnya di sekolah kita menjadi ketua kelas. Misalnya jadi kepala sekolah, ya. Kalau menjadi ketua kelas, kalau dipercaya oleh teman-teman, berarti kita harus apa? Ya, selalu bersikap adil dan bijaksana terhadap sesama. Langkah yang pertama yang akan kita bahas pada hari ini, menggali pemahaman kita melalui cerita tentang Rani dan Dika. Saya akan membagikan baik, kita sudah duduk di dalam kelompok. Kita menugaskan untuk baca cerita yang ada di kertas itu, kemudian memahami, ya, karena di bawahnya ada pertanyaan untuk kita jawab bersama secara kelompok. Saya minta satu orang untuk baca cerita yang ada. Cerita Rani dan Dika. Di sebuah sekolah dasar, dua siswa bernama Rani dan Dika berebut bola yang sama di lapangan. Guru akhirnya tahu siapa pemilik sebenarnya. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk. Sudah dengar ceritanya? Sudah, Bu. Sudah paham? Sudah, Bu. Baik, di situ ada pertanyaannya. Pertanyaan pertama, bagaimana cara guru memutuskan siapa pemilik bola yang sebenarnya? Lalu pertanyaan yang kedua, mengapa guru tidak langsung memutuskan siapa yang benar? Lalu yang ketiga, apa makna kebijaksanaan yang dapat kamu pelajari dari cerita Rani dan Dika? Keempat, bagaimana cara kamu meneladani sikap bijaksana dalam kehidupan sehari-hari? Ya, di situ ada pertanyaannya di kertas itu. Ya, kita ditugaskan untuk menjawab semua pertanyaan itu dan mempresentasikannya di depan kelas bersama kelompok.
Mengerti? Sudah? Sudah. Sudah? Kalau sudah, kita siap mempresentasikan hasil diskusi kita. Saya minta 2 orang setiap kelompok untuk mewakili kelompok, berdiri dan presentasi di depan. Dari kelompok 1, siapa kelompok 1? Ya, 2 orang mewakili kelompok. Teman-teman, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Nomor 1. Bagaimana cara guru memutuskan siapa pemilik bola sebenarnya? Jawab. Mereka harus tenang, adil dan penuh pertimbangan. 2. Mengapa guru tidak langsung memutuskan siapa yang benar? Jawab. Selalu mendengarkan semua pihak, tidak terburu-buru dan memilih keputusan yang membawa kebaikan bagi semua orang. 3. Apa makna kebijaksanaan yang dapat kamu pelajari dari cerita Rani dan Dika? Jawab. Mengutamakan keadilan dan kejujuran. 4. Bagaimana cara kamu meneladani sikap bijaksana dalam kehidupan sehari-hari di sekolah? Jawab. Bersikap adil dan saling menolong dan bersikap kebijaksanaan. Baik, terima kasih untuk kelompok 1. Kita memberikan tepuk tangan untuk mereka. Dari keempat pertanyaan sudah dijawab oleh semua kelompok. Ada 4 kelompok. Ya. Pertanyaan pertamanya tadi, bagaimana cara guru memutuskan siapa pemilik bola yang sebenarnya? Ya. Kalau kita menjadi pemimpin, ya, harus bersikap bijaksana. Ya. Kebijaksanaan adalah kemampuan untuk berpikir tenang, ya, tidak cepat mengambil keputusan. Jangankan kita ketua kelas, ya, kalau ada teman kita yang berkelahi misalnya, ya, jangan kita memihak kepada satu orang. Kalau menjadi pemimpin dan menjadi guru harus adil dan bijaksana. Kebijaksanaan adalah kemampuan untuk berpikir tenang, adil dan penuh pertimbangan sebelum mengambil keputusan. Raja Salomo menjadi teladan karena ia selalu mendengarkan semua pihak, tidak terburu-buru dan memilih keputusan untuk membawa kebaikan bagi semua orang. Baik, sekarang kita berdiri dulu. 1 kali tepuk semangat. 2 kali tepuk semangat. 3 kali tepuk semangat. Baik, terima kasih. Masih semangat? Silakan dulu. Langkah yang berikut, langkah kedua yang akan kita bahas dari materi Raja Salomo yang bijaksana. Yang kedua ini kita mendalami isi teks kitab suci, kitab Raja-Raja bab 3 ayat 1 sampai 28. Saya minta anak-anak untuk membuka Alkitabnya masing-masing. Buka Alkitab 3 Raja-Raja bab 3, 1 Raja-Raja bab 3 ayat 1 sampai 28. Sudah? Sudah buka? Baik, saya minta 1 orang untuk membacakan. Baiklah. Hikmat Salomo pada waktu memberi keputusan. Pada waktu itu,
Baik, terima kasih untuk Kaila. Tepuk tangan untuk Sudah dengar? Sudah membawa kitab suci masing-masing. Tentu kita sudah melihat, membaca dan mendengarkan dari teman Kaila tadi. Sudah paham isi bacaannya? Sudah paham? Baik. Seperti biasa, setelah kita membaca, pasti ada pertanyaannya untuk kita. Pertanyaan pertama, siapakah Raja Salomo itu? Saya, Bu. Ya, Kaila. Anak dari Daud. Salomo adalah anak dari Raja Daud. Siapa lagi? Saya, Bu. Ryan. Anak Daud yang bijaksana dan baik hati. Anak Daud yang bijaksana dan rendah hati. Tepuk tangan untuk Ryan. Pertanyaan terakhir, menurutmu mengapa Salomo disebut bijaksana? Mengapa Salomo disebut bijaksana? Saya, Bu. Tiara. Karena memimpin rakyatnya dengan adil dan penuh pengertian. Iya, tepuk tangan. Karena dia memimpin rakyatnya dengan adil dan penuh semangat. Salomo adalah putra Raja Daud yang diangkat menjadi raja. Ketika Tuhan menampakkan diri kepadanya dalam mimpi, Salomo diminta untuk memohon apa saja. Ya. Tuhan meminta kepada Salomo untuk meminta apa saja. Salomo tidak meminta kekayaan, umur panjang atau kemenangan, melainkan hikmat untuk memimpin rakyat dengan adil. Intinya Salomo adalah orang yang selalu bijaksana, adil, setia, jujur, dan tanggung jawab terhadap tugasnya. Bisakah kita meniru teladan Raja Salomo? Bisa, Bu. Bisa? Bisa, Bu. Bisa? Bisa, Bu. Yang bisa angkat tangan. Bisa mengikuti Raja Salomo. Ketaatan harus bisa. Baik, terima kasih. Sekarang langkah yang berikut, kita mengaplikasikan dan merefleksikan materi kita hari ini. Saya minta 3 orang untuk maju ke depan kelas. Ya, kita berdiri. Tepuk semangat. 2 kali tepuk semangat. 3 kali tepuk semangat. Baik, terima kasih. Silakan. Ya. Di depan kelas ini ada teman-teman yang ingin menyelesaikan sebuah masalah. Farel adalah seorang ketua kelas. Ya, dia dijuluki sebagai Salomo. Ya, sebagai pemimpin. Sedangkan yang kedua orang ini rakyatnya atau siswa kelas 5. Mereka dua ini sedang memperebutkan mainan, ya, memperebutkan buku tulis. Coba mainkan perannya. Ini benar saya. Sebenarnya apa yang sedang terjadi? Kami sedang merebut mainan. Sebenarnya
bagi dua biar adil. Begitu saja biar adil. Jangan bagi dua mainannya, kasih saja ke dia, tapi jangan membelah mainannya. Nah, itu mainan kesayangan saya. Oh, kalau gitu saya tahu bahwa pemilik yang sebenarnya adalah Kila. Karena sikap mukanya itu jujur, sedangkan Fry sikap mukanya tidak jujur. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk mereka. Silakan dulu. Sudah lihat? Sudah. Iya. Farel adalah seorang pemimpin yang bijaksana. Dia bisa menyelesaikan persoalannya antara Lain dan Laila. Apakah Farel ini adalah seorang pemimpin yang bijaksana? Ya, Adil? Baik, pertanyaannya untuk kita. Bagaimana perasaan kita saat menjadi Salomo? Senang. Merasa senang. Kenapa senang? karena bisa membaca orang. Karena bisa menyelesaikan masalah yang terjadi antara teman kita. Baik, kegiatan penutup. Bagaimana materi hari ini, puas? Paham? Siapa yang belum paham? Tidak ada, Bu. Pasca. Baik. Mungkin ada pertanyaan? Tidak ada. Tidak ada pertanyaan? Tidak ada, Bu. Kalau tidak ada, saya akan memberikan pertanyaan kepada Anda. Seandainya kita menjadi ketua kelas, apa yang kita lakukan ketika teman-teman kita mengalami kesulitan di sana? Ada teman yang tidak ada berpoin. Bagaimana cara kita menyelesaikannya? Saya Bu, Ya, kita menjangan poin kepada teman kita. ya, intinya kita membantu ke teman. Yang lain? Saya, Bu, mencari tahu terlebih dahulu. Ya, mencari tahu terlebih dahulu. Siapa lagi? Saya Bu, mendengarkan pihak dan tidak terburu-buru untuk mengambil keputusan. Mendengarkan dan tidak terburu-buru untuk mengambil keputusan. Ya, ada nilai-nilai yang bisa kita teladani dari kisah Raja Salomo tadi. Yang pertama, kita harus rendah hati. Bersikap rendah hati terhadap sesama, terhadap orang tua dan orang yang ada di sekitar kita. Lalu yang kedua, keadilan
Yang keempat, iman dan doa. Sebagai orang Katolik, setiap hari Minggu kita harus ke Gereja. ke gereja bermain atau berdoa? Berdoa. Kita berdoa. Bukan untuk bermain. Yang keempat, tanggung jawab. Ya. Harus bersikap tanggung jawab. Itu nilai-nilai yang bisa kita teladani dari materi yang kita bahas pada hari ini. Pertama tadi apa? Rendah hati. Lalu yang kedua, keadilan. Yang ketiga, kebijaksanaan. Kemudian iman dan doa. Lalu yang terakhir, tanggung jawab. Salomo adalah orang-orang yang saleh. Ia diberi anugerah kebijaksanaannya oleh Tuhan. Salomo berhasil menata kerajaan Israel dalam wilayah-wilayah dan berhubungan dengan negara tetangga secara baik. Lewat kebijaksanaan dan pembangunannya, Salomo dikenang sampai saat ini. Baik, materi hari ini sampai di sini. Minggu depan kita belajar tentang Ester, perempuan pemberani. Baik, kita menutupi pelajaran kita pada hari ini dengan berdoa. Teman-teman, mari kita siap berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Izinkanlah saya membawa dari secara Katolik. Terus, amin. Bapa yang Maha Baik, Engkau telah memberikan kebijaksanaan kepada saya, sehingga saya mau dapat berlaku adil kepada rakyatnya. Berikanlah juga kepada kami roh kebijaksanaan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu. Datanglah kerajaan dan jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan